Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang kemarin, yaitu konsep metode pengumpulan data. Sekarang dengan teknik pengumpulan data dengan angket kuesioner. Ini teknik terakhir yang bisa Anda lakukan dengan pengumpulan sebuah data ialah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner ini ialah sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara beberapa pertanyaan tertulis kepada subjek penelitian terkait dengan topik yang akan diteliti. Jadi, ini adalah teknik yang sering sekali dan kerap sekali digunakan oleh peneliti. Ya, teknik ini. Ini teknik satu-satunya yang sering digunakan oleh peneliti ya ini. Jadi, teknik kuesioner. Untuk teknik kuesioner sendiri, ini untuk penelitian-penelitian kuantitatif, gitu ya. Karena apa? Karena dengan kuesioner tersebut, maka variabel yang ingin diukur serta keinginan untuk diharapkan pada responden ataupun subjek penelitian itu bisa pas, gitu ya. Misalkan Anda menggunakan korelasi, penelitian korelasi atau penelitian eksperimen tetapi yang pakai kuasi eksperimen atau pakai true eksperimen. Itu biasanya juga menggunakan kuesioner ya. Tetapi syarat-syaratnya, salah satu syaratnya kuesionernya harus divaliditas. Yang kemarin saya ajarkan validitas ada banyak gitu. Nah, kuesionernya kalau kamu membuat sendiri harus uji validitas dan reliabilitas. Kecuali pada kuesioner yang sudah paten yang bisa dipakai di wilayah Indonesia, geografisnya Indonesia. So, ya. Ini untuk kuesioner. Kuesioner dibagi menjadi dua jenis, ada kuesioner tertutup, ada yang terbuka. Kalau tertutup, pertanyaan tertulis yang dalamnya sudah disertai dengan pilihan jawaban bagi para responden. Jadi ketika akan menjawab pertanyaan dari kuesioner tersebut, responden hanya perlu memilih jawaban yang sudah disediakan. Ini tertutup. Ya. Kayak kalau ujian pakai multilevel pilihan ganda ya, pilihan ganda ya seperti itu ya. Kadang juga menggunakan skala Likert ya, kadang digunakan skala Likert untuk jawabannya. Kuesioner terbuka sementara itu yang dimaksud dengan kuesioner terbuka adalah pertanyaan yang diajukan kepada para responden yang mana harus mengisinya sendiri. Ya, mengisinya sendiri. Peneliti hanya akan menyediakan beberapa pertanyaan saja. Kemudian responden atau subjek penelitian hanya tinggal mengisinya sendiri sesuai dengan pendapatnya dan apa yang ia pikirkan. Ini pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka, kamu hanya menyediakan pertanyaan. Tetapi kamu tidak menyediakan jawabannya. Sehingga yang perlu dilakukan itu para responden hanya mengisi apa yang dipikirkannya sesuai dengan pertanyaan tersebut. Ya. Instrumen pengumpulan data. Jadi ada metode dan instrumen pengumpulan data. Ada yang angket, ya, instrumennya juga angket. Ada menggunakan observasi, instrumennya checklist, anecdotal record.
Kalau rekod tinggal kamu ngerekam. Kalau checklist nanti kamu mengisi gitu. Terus berupa dokumentasi, berupa checklist. Terus wawancara, pedoman wawancara, gabungan, angket, checklist, pedoman, wawancara, ini yang digabung, ada penelitian yang digabung juga, sosiometri mengenai sosiogram. Ini untuk instrumen pengumpulan data. Instrumen untuk mengumpulkan beberapa data, yang pertama pedoman observasi. Satu hal yang paling penting yang paling penting dan harus Anda lakukan sebelum melakukan observasi itu sendiri ialah dengan menetapkan pedoman observasi. Jadi pada saat Anda akan melakukan sebuah observasi untuk mengumpulkan sebuah data, tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pada intinya observasi itu, kamu harus tahu tujuan kamu tersendiri dulu. Tujuan kamu dalam observasi itu untuk meneliti sebuah apa? Ya. Misalkan tujuan kamu untuk meneliti sebuah kehidupan suku misalkan. Nah, kamu hanya boleh meliput tentang kehidupan suku, tetapi nggak boleh meliput yang lain di luar suku tersebut. Misalkan ada orang lain, pejabat datang lah, terus kamu liput. Enggak ya. Kamu hanya meliput suku tersebut. Berarti suku tersebut bagaimana? Ini ada satu, bentar ya. Ini ada satu, nggak dikasih nama, hanya nomor 6039938. Ini siapa? Oh, hilang lagi. Kalau masuk Zoom harus dikasih nama ya. Namanya sendiri. Jangan pakai kode. Ini ada yang pakai kode. Iya, Pak. Siapa? Enggak tahu, Kak. Nggak ada, Pak. Sudah hilang. Ini, lah ini. Kok pakai kode ini? Enggak saya invite. Ingatkan ke grupnya, grup kalian. Nggak boleh pakai kode kalau masuk Zoom. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Terus yang kedua adalah pedoman wawancara. Untuk mendapatkan beberapa data dari teknik pengumpulan data secara wawancara, juga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Terlebih dahulu, buatlah sebuah pedoman wawancara. Yang kemarin saya terangkan bahwa kalau kamu mau wawancara seseorang, setidaknya kamu membuat skrip, ya, skrip pertanyaan. Berarti sudah kamu susun pertanyaannya. Kan kemarin ada dua cara wawancara ya. Terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur kamu buatkan skrip. Kalau tidak terstruktur tetap ada pedomannya, tetapi hanya poin-poinnya saja. Ya. Hanya poin-poinnya saja. Tuh. Angket atau lembar kuesioner selanjutnya, yaitu instrumen dari lembar kuesioner. Semakin berkembangnya teknologi membuat kuesioner tidak hanya berupa lembaran kertas yang disebar kepada para responden saja, namun ada pula kuesioner online yang lebih praktis dan lebih mudah dalam penyebarannya. Ini sering kali digunakan oleh institusi biasanya penjamin mutu ya, penjamin mutu institusi biasanya menggunakan angket untuk menyebar pertanyaannya, kuesionernya itu.
menggunakan teknologi. Kuesioner online ini sangat cocok bagi Anda yang membutuhkan data lebih luas dan mencakup beberapa wilayah. Karena apa? Langsung. Ya. Kita nggak butuh fotokopi banyak. Ya. Cuman permasalahannya respondennya bisa nggak membuka. Itu permasalahannya kalau di sini. Karena banyak yang masih gaptek. Ya. Metode pengumpulan data, metode kuantitatif, survei kuesioner, pengumpulan data dan penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen pilihan. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Ini metode kuantitatif, metode pengumpulan data. Ini data set statistik. Menggunakan data statistik, tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan data set statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Jadi, sudah disediakan oleh peneliti. Ya. Fungsinya data set tersebut agar penyebaran kuesionernya ke lapangan fungsinya tidak harus kamu terjun ke lapangan gitu loh maksudnya. Kan sudah diatur ya. Jadi ini cocok sekali menggunakan dataset statistik ini cocok sekali kalau di musim corona ini ya, di musim corona yang kamu nggak boleh terjun langsung, mendingan pakai ini. Cuman kelemahannya tadi itu ya, banyak yang gaptek teknologi. Wawancara, metode ini biasanya digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif. Jadi ini bisa digabungan, bisa sendiri-sendiri. Kalau metode kuantitatif kamu menggunakan wawancara, biasanya pertanyaannya sudah kamu tulis, kamu tinggal nyampaikan, terus habis itu kamu ngomong, habis itu tinggal kamu main checklist gitu. Itu aja, itu yang untuk kuantitatif. Kalau untuk kualitatif beda lagi ya. Mereka harus bercerita ya. Pokoknya kalau kamu kurang bisa ngomong, lebih baik menggunakan wawancara terstruktur. Observasi. Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Praktis observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti. Misalkan penglihatan, pendengaran untuk menangkap fenomena sekitar yang bisa dijadikan data. Ini observasi. Ya. Observasi kalau observasinya hanya sekilas nggak masalah, tapi kalau kamu menggunakan grounded, nanti observasinya harus mengikuti orangnya. Itu yang agak susah ya. Metode kualitatif teknik wawancara. Ini untuk kualitatif. Ini wawancara sudah kita bahas berkali-kali bahwa tidak luput dengan wawancara kualitatif itu. Semuanya, hampir semuanya. Ya, semuanya ya. Semuanya wawancara. Terus dipadukan dengan observasi biasanya. Itu kualitatif. Nah, biasanya kalau sekedar dengan wawancara, wah kurang jos hasilnya. Kadang dia bisa menipu. Nah, biasanya dipadukan dengan observasi. Ini. Terus teknik dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi proses penelitian. Ini. Kamu rekam. Nah, penting. Kalau kamu penelitiannya kualitatif,
kamu butuh rekaman. Agar nanti waktu apa yang disampaikan dia, kalau kamu lupa, itu kamu bisa memutar rekaman tersebut. Ini teknik dokumentasi. Teknik triangulasi. Jadi ini cara memeriksa kebenaran data yang paling umum digunakan. Ya. Triangulasi sendiri banyak caranya. Ya, misalkan kalau kamu wawancara dengan tokoh masyarakat, terus kamu kurang percaya, apa benar sih yang diomongkan tokoh masyarakat desa A itu? Nah, kalau kamu nggak percaya, kamu gunakan teknik triangulasi. Ya. Nah, teknik ini begini caranya. Yang pertama, kamu observasi apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat tersebut. Yang kedua, gunakan in-depth. Ya. Yang kemarin, wawancara mendalam. Dikowar habis-habisan. Itu namanya wawancara mendalam. Ya. Terus yang ketiga, kamu bisa mengecek. Ya. Jadi kamu bisa tanya tetangga dia, benar enggak? Itu juga teknik triangulasi juga. Benar enggak? Atau orang yang dikenal tokoh masyarakat tersebut, teman akrabnya, ya kamu tanyain. Benar nggak yang diomongkan dia? Gitu. Tentunya cara ngomongnya kamu punya metode tersendiri yang seolah-olah dia itu tidak merasa dikorek, merasa bercanda, tetapi sebenarnya mengorek dirinya. Itu tekniknya ya. Ini masalah-masalah dalam pengumpulan data. Nah, ini masalah-masalah yang akan dijumpai peneliti selama proses pengumpulan data sangat bervariasi, tetapi pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua sumber masalah, yaitu masalah yang berasal dari subjek dan masalah dari peneliti sendiri. Ya. Kalau yang dari subjek, meninggal. Bisa aja kan? Kamu jadikan penelitian, objek penelitian, ternyata dia meninggal. Ya kamu harus cari orang lain lagi. Gitu. Terus tidak kooperatif, pengaruh dari luar, dipengaruhi sama orang luar. Nanti kalau kamu ditanya sama mbak itu atau mas itu, jangan jawab ini, dan itu. Nah, itu namanya pengaruh. Tidak ada tanggapan, jadi tidak respon. Ya diem aja. Itu masalahnya. Makanya kalau penelitian kualitatif ini harus pandai, sangat pandai berbicara. Enggak cuma berbicara, tapi punya kiat-kiat tertentu untuk mengorek seseorang. Ya. Masalah pada peneliti. Interaksi peneliti kurangnya keterampilan dan konflik peran. Ini muncul lagi ini, hanya pakai kode aja. Siapa sih ini? Temanmu yang belum masuk siapa? Silvi belum masuk kayak Silvi. Hanya Silvi saja ya? Silvi belum, Yunila. Yunila belum. Belum. Ini kok pakai kode, siapa ini? Waduh, belum tahu. Sudah saya WA di grup, nggak ada yang itu, Pak. Nggak ada yang Ya. respon nih. Ya sudah, nggak saya terima gitu. Takutnya orang luar gitu. Karena Zoom kan mudah di hacker. Iya, Pak. Nanti coba suruh ngecek Zoom-nya masing-masing. Sudah ada namanya dia apa masih dalam terkode. Kalau dalam terkode segera dirubah. Masalah pada peneliti, interaksi peneliti kurang.
Nah, berarti penelitinya kurang berinteraksi dengan orang lain. Kalau dia kurang berinteraksi dengan orang lain, dia nggak cocok ya, nggak cocok menggunakan teknik kualitatif. Mendingan dia menggunakan teknik kuantitatif karena nggak pandai berbicara, nggak pandai berinteraksi. Kalau dia ingin penelitian kualitatif terus nggak pandai berinteraksi, ini nanti kacau. Gitu. Bisa-bisa penelitian yang terjun ke lapangan menggunakan orang lain terus. Gitu. Jadi Anda gali sendiri kemampuan kalian itu di mana? Di penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Itu penting ya. Terus kurangnya keterampilan. Mungkin pertama kali meneliti, kurang keterampilan, masih bingung. Itu wajar. Kalau dia bingung wajar ya. Nggak tahu terus bingung wajar. Berarti proses untuk tahu. Kalau dia nggak tahu terus nggak bingung, nah ini malah masalah ya. Jadi dia nggak ada proses untuk ingin tahu pada akhirnya. Ya. Dan konflik peran. Ya. Adanya konflik peran. Misalkan konflik peran itu yang kamu wawancarai misalkan perawat. Perawat di bagian bukan atasan di bawah. Terus kamu tanyain, nenek. Terus dia kan masih inginnya menutup-nutupi apa yang ada di institusinya dia agar nggak dimarahi oleh pimpinan dia. Ini namanya juga konflik peran. Ini kacau nanti. Atau kamu sebagai mahasiswa ingin mewawancarai dosen kamu, penelitian tentang yang ada di institusi. Nah, kamu juga menjadi konflik peran juga akhirnya. Di sisi lain kamu harus dapat informasi yang akurat, ya. Di sisi lain kamu serba salah. Ini dosen saya, masa saya hardik, gitu kan? Nah, ini namanya konflik peran juga. Gitu. Selesai. Di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan langsung juga nggak apa-apa. Kalau nggak ingin langsung bisa chat, gitu ya. Iya, Pak. Ya sudah. Kalau nggak ada, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.